Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang sedang terinfeksi COVID-19, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Teman-teman, di masa pandemi ini, selain menjaga kesehatan tubuh, yang perlu kita lakukan adalah juga menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Berbicara tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta kaitannya dengan kesehatan tubuh, kali ini kita akan membahas tentang sulatan. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sulatan itu apa? Sulatan yang diyakini masyarakat merupakan kondisi berupa lepuhan maupun kemerahan pada kulit bayi yang sebenarnya terjadi karena infeksi. Karena minimnya informasi kesehatan pada saat itu membuat mereka menduga bahwa hal ini disebabkan karena adanya popok yang tidak sengaja terbakar atau tersulut api. Hal ini yang pertama karena dipicu tata cara masyarakat kita dalam mengolah sampah pada saat itu. Masyarakat masih mengolah sampah dengan cara dibakar karena memang pada saat itu belum ada pengaturan yang terpadu. Yang kedua adalah karena adanya mispersepsi mengenai falsafah hidup yang diyakini masyarakat. Pada masyarakat Jawa, mereka mengenalnya dengan istilah sedulur papat limo pancer, yang berarti 4 saudara menjadi 5 sebagai pusatnya. Konsep ini berkembang pada abad ke-15 hingga ke-16 dan dicetuskan oleh Sunan Kalijaga yang pada saat itu sedang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada ajaran agama Islam diyakini adanya anjuran untuk mengubur potongan tubuh manusia seperti ari-ari atau plasenta dan darah dan juga bagian tubuh lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit akibat pembusukan apabila tidak segera dikubur. Dan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat pada saat itu, maka dibentuklah konsep ini agar masyarakat lebih mudah memahami dan menerima ajaran agama Islam tersebut. Maka dari sinilah timbul tradisi mengubur ari-ari bayi. Nah teman-teman, kita seperti belajar sejarah ya. Karena pendekatan secara kultural inilah, ditambah dengan tidak adanya paksaan untuk memasuki agama Islam, ajaran dakwah Sunan Kalijaga lebih mudah diterima oleh masyarakat, tanpa kecuali mereka yang memeluk agama selain Islam. Dan juga ajaran beliau lebih mudah disebarluaskan di seluruh Nusantara. Karena itu kita bisa menemukan konsep sedulur papat limo pancer ini dalam berbagai daerah di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda pada setiap daerah. Sayangnya timbul mispersepsi mengenai konsep ini. Ada masyarakat yang menganggap bahwa pakaian maupun popok bekas yang sudah tidak dipakai oleh bayi akan memberikan pengaruh pada kondisi bayi. Minimnya informasi tentang kesehatan kulit pada saat itu membuat mereka menduga bahwa infeksi kulit bayi ini disebabkan karena ada popok atau pakaian yang tidak sengaja terbakar ketika mereka bersih-bersih, atau dikenallah dengan sulatan. Pola asuh pada masyarakat zaman dahulu yang masih didominasi secara otoriter membuat generasi di bawahnya tidak mempunyai kesempatan untuk menolak maupun mencari tahu penyebab alasan keyakinan tersebut terbentuk. Dan sayangnya mispersepsi ini berlanjut hingga zaman modern ini. Dan sedihnya nih, masyarakat zaman modern yang beralih menggunakan popok sekali pakai justru membuang popok bekas di sungai dengan alasan takut anak mereka mengalami gatal-gatal apabila membuang popok bekas sekali pakai secara sembarangan. Padahal membuang popok bekas di sungai justru akan mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan hal ini juga bisa berakibat pada kesehatan tubuh kita.
Apabila bahan dari popok yang berupa polimer atau bahannya sama seperti yang digunakan untuk pembuatan plastik tersebut terpecah menjadi mikropolimer, kemudian mikropolimer ini dimakan oleh ikan, udang, dan kerang, kemudian ikan, udang, dan kerang tersebut dikonsumsi masyarakat, maka hal ini akan menimbulkan masalah kesehatan, mulai dari gangguan hormon, gangguan reproduksi, hingga menyebabkan menopause dini. Infeksi kulit pada bayi yang berupa lepuhan dan kemerahan secara medis disebut dengan impetigo. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Penyakit ini bersifat menular dan bisa ditularkan secara langsung melalui kontak fisik dengan penderita maupun secara tidak langsung dari peralatan yang dipakai bersama. Jadi kalau misalnya ada lepuhan atau kemerahan pada kulit bayi, ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri, atau bisa juga terjadi karena adanya alergi yang dialami oleh bayi. Bayi yang baru lahir membutuhkan adaptasi dengan lingkungan baru setelah keluar dari rahim. Oleh karena itu, mereka sangat rentan mengalami infeksi. Namun, infeksi ini bisa kita minimalisir dengan cara 1. Menjaga asupan ibu jika bayi tersebut mengkonsumsi ASI eksklusif. Semua sumber gizi yang sehat baik untuk ibu. Namun, ibu perlu memperhatikan kondisi anaknya apabila mengalami alergi ketika ibu mengkonsumsi makanan tertentu. Yang kedua, memperhatikan kandungan alat kebersihan yang digunakan oleh bayi seperti sabun dan sampo. Karena pada beberapa kasus ada bayi yang mengalami alergi pada sampo atau sabun tertentu. Yang ketiga adalah selalu menjaga kebersihan pakaian bayi, menjaga alas tidur atau tempat bermain bayi, menjaga peralatan maupun mainan yang digunakan oleh bayi, serta menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, menjaga kebersihan area popok untuk menghindari ruam pada bayi. Dan yang kelima, usahakan untuk menghindari kontak fisik dengan penderita impetigo. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman, kalau kemerahan maupun lepuhan pada kulit bayi itu disebabkan karena infeksi oleh bakteri maupun alergi yang dialami oleh bayi. Yuk mulai dari sekarang kita stop buang popok bekas dan juga sampah lainnya di sungai. Mari jaga sungai kita untuk kehidupan yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.